Saya sebenarnya penelitian saya tentang ini sebenarnya, tentang yasinan ini, namanya internalisasi nilai etos Al-Quran dalam praktik sedekah kaji. Nah, itu betul penelitian yang betul. Ya kan, kalau pisau yang dipakai untuk membedahnya halal haram, nanti akan muncul itu ini haram, ini haram, ini haram. Akan muncul orang mengatakan begitu. Jadi kalau ada ngundang nanti di rumah ada orang yasinan di situ, lalu makanannya masuk haram juga tuh, karena ada berhubungan dengan mayat. Nah, gitu kan? Kalau pisaunya yang digunakan membedahnya itu. Kalau pisaunya yang digunakan nanti untuk membedah kasus ini adalah bid'ah atau sunnah, maka lahirlah nanti pendapat ini bid'ah, ini sunnah, ini bid'ah, ini sunnah. Dua aja nanti. Ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Saya kebetulan menggunakan pisaunya itu pisau internalisasi namanya. Ada nilai-nilai yang luar biasa terkandung dalam peristiwa itu. Ya kan? Nah, itu dalam itu Ibu. Saya teliti betul dan wawancarai betul. Ya kan? Pamannya ada yasinan. Biasanya datang itu tetangga-tetangga datang, orang keluarga-keluarga datang, ada silaturahim di situ. Ya kan? Ada silaturahim yang kuat. Di tempat saya meneliti itu Ibu-ibu, ada dua paham sebenarnya. Paham modern seperti kita-kita ini kan termasuk yang modern ini. Sebagian ada juga setengah modern. Ya nak? Nah, gitu. Ada juga yang paham lama, paham kuno gitu. Sebenarnya seluruh Islam, agama Islam itu kan kuno, Bu. Kuno enggak kuno lah 1000 sampai ratus tahun kan. Kan kuno namanya itu kan. Tapi ada yang kaum muda atau kaum tua, pemahaman lah. Ya kan? Pamannya, saya beri contoh aja, ada yang di situ tarikat Satari. Di tempat saya meneliti itu. Satari ini keulakan. Ulakan. Ada yang non Satari. Ya kan? Satari itu tarikat. Ini ada tarikat Sataria, ada tarikat Nasabandiyah, banyak pula macamnya itu. Nah, kembali saja fokusnya di situ. Jadi ada sebagian mengatakan tidak sampai, ada sebagian mengatakan sampai. Nah, akan sampai hari kiamat akan ada yang seperti itu. Nah, kan ada yang tesis, ada yang antitesis. Ada yang seperti itu, Bu. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan yasinan itu tidak sampai acaranya, ya sudah, tidak usah dikerjakan. Bagi yang memahami nanti jangan terlalu ekstrim. Kalau ibu berada di suatu tempat, ternyata di situ orang ada yasinan, jangan ibu bilang pula nanti di situ, oh ini bid'ah haram narako, iya kan? Biarkan sajalah, kita terima saja apa yang mereka amalkan. Kalau kita termasuk, kalau saya termasuk orang yang tidak mengamalkan hal-hal yang seperti itu. Ya kan, tapi kalau ada di umumnya saya takziah kan, diundang takziah kan beri ceramah itu. Itu kan kadang-kadang duluan yasinan duluan, baca aja yasin gitu ya. Lalu saya ceramah, saya tetap aja ceramah, mereka ya sudah baca yasin, saya ceramah lagi. Kadang-kadang dari maghrib mereka yasinan, kadang-kadang isya pun belum. Nah, ya ada yang seperti itu, ya kan? Yang mana yang belum lurus kita luruskan. Ada kisah yang menarik, tapi saya nggak bisa memastikan namanya apa, Buya AR atau siapa gitu ya. Rasanya Buya AR Ustaz Mansur rasanya. Jadi ketika beliau berada di lingkungan orang yang yasinan, gitu, beliau pindah di situ. Lalu diundanglah oleh pihak yasinan, Pak Kiai, mohon hadir di acara yasinan. Oke, hadir Pak Kiai ini. Ya, AR Ustaz Mansur ini kan nanti coba dicek dulu siapa. Berarti ada tokoh Muhammadiyah. Jadi datang ke situ
pas mau acara yasinan, apa metode lama, apa metode baru? Nah, kalau metode lama, semua orang baca yasin, tidak ada yang menyimak, tidak ada yang mendengar. Pokoknya wacu sih sadonya. Sehingga 80 tahun tidak ada yang tahu mana salah, mana betul. Ya kan? Karena membaca pas mulai A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sadonya betul kan? Ibu baca itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama baca. Nan leman calik ke ayatnya, nan hafal Yasin. Itu kalau lem calik ke huruf Arabnya kan. Kalau yang calik huruf Latinnya Yasin. Karena kan dua itu hanya kan. Jadi kalau ada yang salah, yang pendek, panjang, tidak pernah ada yang koreksi. Walaupun sudah berpuluh tahun. Jadi tokoh Muhammadiyah ini tidak pula anti dia, Bu. Oh, tidak bisa. Saya tidak paham Yasinan. Tidak begitu. Nah, yang metode lama seperti itu. Mau tidak ibu-ibu nih metode baru? Metode baru itu seperti apa? Nah, beliau itu membaca surat Yasin, ya kan? Sekitar umpamanya 5 ayat umpamanya. Dibaca surat Yasin itu agak 5 ayat. Ya kan? Kemudian setelah dibaca, beliau yang baca. Ya kan? Jadi setelah beliau baca, tentu mendengar semuanya bacaannya. Ya kan? Kemudian diterjemahkan. Nah, diterjemahkan perkataannya, jadi ngerti apa yang dimaksud surat ayat ini gitu. Ya kan? Setelah diterjemahkan lalu disampaikan isinya, ditadaburi gitu ha. Ya kan? Yasin wal Qur'anil Hakim, pahamnya. Nah, dibaca itu. Dan Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah. Disampaikan tuh Al-Qur'an seperti ini. Innaka laminal mursalin. Nah, innaka diterjemahkan, ya kan? Kemudian dipahami. 5 ayat tuh ternyata lah habis di sajam, Bu. Tutuilah itu. 5 ayat saja bacanya. Berarti sampai ayat yang ya kan? Nah, besoknya ada lagi acara yasinan. Ini sekali seminggu kan? Acara yasinan tadi itu. Lalu dari ayat 6 lagi dibaca, kemudian sampai ayat 10 dijelaskan pula, dijelaskan. Ya kan? Nah, gimana ibu-ibu? Mau yang metode lama atau yang metode baru? Nah, Pak Kiai, metode baru aja lah Pak Kiai. Nah, akhirnya 5 ayat. Udah sekian bulan, tentu tamat surah Yasin kalau ini. Ya kan? Berapa ayatnya sadanya? 83 kan ayatnya. Jadi bagi aja 5 sekali pertemuan. Pendek cerita, setelah selesai surat Yasin ini, itu orang mengadakan wirid Yasin juga kan. Nah, gimana ibu-ibu? Surah Yasin ini sudah selesai, apa diulang dari satu lagi terjemahannya, pemahamannya, atau dilanjut ayat yang lain? Lanjut ayat yang lain. Nah, begitulah caranya. Ya kan? Nah, begitu caranya merubah dari cara, bukan langsung frontal Yasin. Yasin itu bagian dari Al-Quran. Jadi bukan anti Yasin. Merubah metode dengan membaca bersama-sama, lalu membaca satu orang, lalu menyimak. Mana yang salah nanti ditunjukkan. Mulai memahami artinya, mulai memahami maknanya. Ya kan? Nah, padahal orang-orang ini sudah wirid Yasinan sampai 50 tahun. Ya kan? Kamu kan masih muda kok. Ya kan? Hado aja Yasinan tuh mah. Ya kan? Nah, berarti ala 53 umur kini kok. Hado orang Yasinan. Tapi kalau ditanya yang salah tetap ya salah seperti itu.
Nah, begitu maksudnya. Jadi cara beransur-ansur, ya kan? Nah, kalau mengenai hukum, memang ada yang mengatakan itu sampai, ada yang mengatakan tidak sampai.